Sistem satu bed dengan satu lajur ini patut untuk sahabat tani coba. Daun agak mengkerut, maka keunggulan dari cabai Absolut 69 ini sudah tahan terhadap virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya sedang berada di lahan cabai yang menurut saya super istimewa. Karena cabai pada lahan ini satu bedengannya diisi satu jalur, dan lahan ini merupakan lahan bekas. Seperti apa pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Absolut 69. Cabai pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Karena sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa lahan ini merupakan lahan bekas yang sudah 7 kali ditanami tanaman cabai. Dan juga bisa sahabat tani lihat juga bahwa sistem penanaman pada lahan ini satu bedengannya hanya diisi satu jalur. Hal ini dilakukan pemilik lahan bertujuan agar untuk kelembapan ataupun sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. Dan ketika sirkulasi udara bisa membaik, maka menurut pemilik lahan untuk serangan hama ataupun serangan penyakit yang sebelumnya dialami oleh pemilik lahan bisa sedikit teratasi. Akan tetapi sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanaman Absolut 69 pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun cabai pada lahan ini sudah berusia sekitar 150 harian dan sudah panen yang ke-13, akan tetapi untuk buah yang ada pada lahan ini masih sangatlah banyak. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas tanaman cabai Absolut 69 pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai Absolut 69 ini memiliki karakteristik luas antara rantingnya sangatlah pendek dan setiap rantingnya bisa muncul double buah. Ini secara tidak langsung bahwa untuk tingkat produktivitas tanaman Absolut 69 tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa daun dari cabai pada lahan ini sedikit bergelombang. Akan tetapi sahabat tani tidak perlu risau ataupun cemas ketika menanam cabai Absolut 69 menemukan tanaman ataupun daun pada lahan sahabat tani agak mengkerut. Karena dengan ciri khas dari daun agak mengkerut, maka keunggulan dari cabai Absolut 69 ini sudah tahan terhadap virus. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk serangan virusnya tidak ada. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari batang cabai Absolut 69 ini mudah berkayu. Dan dengan karakteristik tersebut, maka untuk serangan layu fusarium bisa sedikit teratasi. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa lahan ini merupakan lahan bekas yang sudah 7 kali ditanami tanaman cabai lain. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun lahan ini merupakan lahan bekas, untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanaman cabai Absolut 69 pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pemilik lahan melakukan perawatan pada awal sebelum penanaman. Pemilik lahan memberikan asam humat, lalu dicampur dengan triko dan diberi silika dan juga M21. Hal ini bertujuan agar tanah pada lahan ini untuk pH-nya bisa stabil dan juga tanahnya bisa gembur. Dan dengan perawatan saat sebelum penanaman tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman cabai Absolut 69 pada lahan ini saya katakan masih sangatlah istimewa walaupun ditanam pada lahan bekas. Lalu pemilik lahan juga memberikan asam humat pada saat tanaman cabai Absolut 69 pada lahan ini sudah berusia 30 hari. Hal ini bertujuan agar lahan ini untuk tingkat kestabilan pH-nya masih terjaga dan untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman masih tetap tercukupi. Dan dengan perawatan tersebut bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa. Lalu pemilik lahan juga melakukan perawatan seperti pemberian nutrisi melalui cokol dengan pemberian NPK dan juga KCL pada lahan ini. Dan pemberian nutrisi NPK dan juga KCL dilakukan 2 kali. Dan dengan perawatan tersebut bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya saya katakan masih sangatlah istimewa karena ditunjang dengan pemberian nutrisi tersebut. Lalu pemilik lahan juga selalu rutin menyemprotkan nutrisi yang mengandung kalium pada saat fase generatif.
Pemilik lahan secara rutin memberikan nutrisi yang mengandung kalium dengan interval 1 minggu 2 kali. Bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buah dan juga tanaman pada lahan ini, saya katakan masih sangatlah istimewa. Lalu pemilik lahan juga selalu rutin menyemprotkan fungisida pada lahan ini 1 minggu 1 kali. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perawatan tersebut untuk serangan jamur pada lahan ini, saya katakan cukuplah minim. Lalu bisa sahabat tani lihat bahwa jarak tanam pada lahan ini hanya sekitar 30 cm. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun jarak tanam antar lubangnya hanya 30 cm, akan tetapi untuk tingkat kelembapan pada lahan ini masih tetap terjaga, karena bisa sahabat tani lihat juga bahwa satu bedengannya hanya diisi 1 lajur, dan dengan satu bedengannya diisi 1 lajur untuk pencahayaan bisa maksimal pada lahan ini. Dan ketika pencahayaan bisa maksimal, untuk tingkat kelembapan ataupun sirkulasi udara pada lahan ini masih sangatlah baik. Lalu pemilik lahan juga melakukan perawatan seperti perempelan daunnya sudah tua dan juga perempelan tunas air bagian bawah pada lahan ini. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perempelan daunnya sudah tua dan juga perempelan tunas air bagian bawah, untuk tingkat kelembapan ataupun sirkulasi udara pada lahan ini, saya katakan cukuplah istimewa. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun lahan ini sering tergenang air, akan tetapi untuk serangan hama ataupun serangan penyakit pada lahan ini, saya katakan masih sangatlah minim, karena dengan sistem satu bedengan hanya diisi 1 lajur, untuk pencahayaan bisa maksimal dan juga sirkulasi udaranya bisa membaik. Dan dengan sistem 1 lajur tersebut, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk kelembapan pada lahan ini, saya katakan masih sangatlah baik. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, sistem 1 bedengan 1 lajur ini patut untuk sahabat tani coba, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini dengan sistem 1 bedengan 1 lajur, untuk tingkat produktivitas dan juga perkembangan tanamannya masih sangatlah baik, dan untuk serangan hama dan juga serangan penyakitnya bisa sedikit teratasi. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam cabai absolut 69 pada lahan sahabat tani, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan nutrisi secara maksimal, karena bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas tanaman absolut 69 ini sangatlah baik, dan dengan ditunjang nutrisi yang secara maksimal, maka untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buah dan tanaman pada lahan sahabat tani akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat tani. Lalu saya juga selalu menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan daunnya sudah tua pada lahan sahabat tani, agar nutrisi yang sahabat tani berikan bisa fokus ke buah. Dan dengan perempelan daunnya sudah tua, maka sirkulasi udara pada lahan sahabat tani akan terjaga, dan ketika sirkulasi dapat terjaga, maka untuk serangan hama ataupun serangan penyakit pada lahan sahabat tani bisa sedikit teratasi. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.